eksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak, mengeksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah kondisi ketika anak-anak dipaksa atau dibiarkan bekerja dalam situasi yang membahayakan fisik, mental, moral, atau pendidikan mereka. Permasalahan eksploitasi anak masih jadi pekerjaan rumah kita bersama. Bentuknya sangat beragam. Anak yang dipaksa bekerja, mengamen, memulung, hingga yang terjerat eksploitasi seksual. Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, di Jawa Barat pada tahun 2020. Sebelumnya saya awali dengan mengajari umat Om Swastiastu. Halo Sobat Generasi Muda, ikuti saya yuk untuk menganalisis salah satu kasus yang terkait eksploitasi anak di bawah umur. Berikut ini paparan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh. Seorang pasangan suami istri yang menikah siri, di mana perempuan berinisial D, 24 tahun, warga Pantun Labu, dan laki-laki berinisial M, 26 tahun, diamankan Satpol PP di Kabupaten Aceh Barat. Mereka berdua diamankan karena diduga melakukan tindakan eksploitasi anak di bawah umur. Pada saat ditangkap, pelaku sedang mengawasi aktivitas kedua anak tersebut, yang dimana dilakukan R yang berusia 5 tahun dan RM yang berusia 6 tahun di sebuah warung kopi dan kafe di Kecamatan Johan, Pahlawan, Kabupaten setempat. Dengan meminta-minta sumbangan serta membawa kotak yang bertulisan sumbangan untuk orang yang kurang mampu, di mana M bertugas mengawasi dan mengantarkan kedua anak tersebut, sementara D bertugas menunggu atau menanti di rumah. Kedua anak di bawah umur tersebut, R yang merupakan anak kandung dari D, sementara RM yang merupakan keponakan dari M. Ironisnya, kedua anak tersebut harus duduk di sekolah dasar, namun kini dimanfaatkan untuk menjadi pengemis serta gelandangan di wilayah kota Melabu, di mana menurut pelaku, hasil perbuatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan D, sementara anak hanya diberikan uang jajan sebanyak 5.000 saja dalam satu malam. Dalam satu kali pemungutan dana tersebut, dia dapat meraup keuntungan untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Dan di mana kegiatan atau eksploitasi anak tersebut telah terjadi atau telah berlangsung selama 2 bulan. Berikut saya akan memberikan 5 paparan analisis terkait kasus eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh. Yang pertama yaitu pengertian dari hak asasi manusia menurut saya pribadi. Hak asasi manusia menurut saya pribadi yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut, di mana seseorang tersebut mengharapkan mendapatkan kebebasan berekspresi dengan harkat dan martabat yang terhormat. Selanjutnya yang kedua yaitu hak anak apa saja yang dilanggar dalam kasus eksploitasi anak di bawah umur. Hak-hak yang dilanggar dalam eksploitasi anak di bawah umur yaitu hak untuk tumbuh berkembang,
bermain, istirahat, serta menuntut pendidikan. Selanjutnya yaitu hak mendapatkan perlindungan khusus, di mana korban berhak dilindungi dari perlakuan yang salah serta penyalahgunaan dan eksploitasi ekonomi. Selanjutnya yaitu hak perlindungan dari kekerasan dan pelantaran, di mana jika eksploitasi dilakukan dan dibiarkan, maka anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan terhindar dari pemaksaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengapa anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Karena mereka masih dalam kondisi pertumbuhan yang masih membutuhkan belayan kasih sayang, yang dimana harus diberikan dengan cukup serta sangat besar, yang dimana mereka berada dalam tahapan belum mandiri dan mudah menjadi korban eksploitasi serta diskriminasi. Perlindungan itu penting agar mereka mendapatkan pertumbuh kembangan yang optimal. Yang keempat yaitu bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak. Di sini, hukum di Indonesia melindungi anak dari eksploitasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana hukum Indonesia memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan ancaman pidana serta denda. Hukum di Indonesia memberikan hak rehabilitas dan pemulihan kepada korban. Di Indonesia juga memberikan layanan pendampingan melalui lembaga resmi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dampak eksploitasi anak terhadap masa depan bangsa. Eksploitasi anak terhadap masa depan bangsa dapat merusak mental dan trauma yang terjadi kepada korban. Di mana eksploitasi juga berpotensi mengalami gangguan psikologi jangka panjang yang dapat melahirkan generasi muda yang rentan secara emosional. Hilangnya hak pendidikan anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah sehingga mencetak siklus-siklus kebodohan serta angka yang tinggi dan angka kebodohan yang tinggi dan memperlambat kemajuan ekonomi serta kemunduran moral sosial akibat eksploitasi anak di bawah umur yang merusak tatanan sosial sehingga berpotensi melahirkan siklus kekerasan baru yang dimana korban beresiko menjadi pelaku di kemudian hari. Berikut tadi